Yes. Kisah akan bercerita pada Pak Abdul yang baru saja menipu rekan bisnisnya dengan jumlah yang lumayan besar. Beliau merasa senang serta bahagia atas penipuan yang dia capai tanpa tahu dengan karma yang akan menimpa dirinya. Dan tak lama kemudian dia menerima sebuah telepon dari teman bisnis yang dia tipu untuk meminta pertanggungjawab atas kerugian besar yang dilakukan, dengan bangga mengatakan begitulah cara kerja bisnis. Jika tidak, maka Anda tidak akan pernah menjadi kaya. Dan terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka berdua sehingga membuat si pria ini menjadi marah dan sakit hati, termasuk menyebut dirinya adalah si pembohong yang tidak sesuai dengan janji yang direncanakan dalam melakukan sebuah bisnis, serta mengatakan, "Ingat Abdul bahwa kau akan menerima karmanya." Dan tiba-tiba 10 tahun kemudian kita diperlihatkan seorang remaja bernama Ben yang berkuliah di sebuah universitas, dan beberapa temannya juga. Terlihat ibu dosen sedang memperlihatkan beberapa barang peninggalan zaman dulu, termasuk beberapa pelajaran lain yang diajarkan kepada anak-anak kampus. Strategies and principles of the survey. Selesai masuk mata pelajaran, Ben berkumpul dengan beberapa temannya. Ternyata ada beberapa di antara mereka yang tidak menyukai si Kelly karena dia dianggap tidak normal, atau bisa disebut seperti, masa pacaran dengan sesama jenis? Apa nikmatnya? Coba sesekali terima pukulan dari saya, pasti enak, kata si George. Dan mereka pun tidak mau ada hubungan seperti itu di dalam kelompok tersebut. And look, they'd really love to meet you too, just not yet. Class, we better go. See you guys. Hi guys. Perhaps you left it a little too late to be making a move. You're dreaming. Don't say that. He's a dreamer. Sepulangnya dari kampus, seseorang menemuinya memberi sebuah kotak peninggalan almarhum ayah si Ben. Si pria ini memberitahu jika suatu saat ayahnya meninggal, kotak itu diwasiatkan untuk diberikan kepadanya. What about Marcus? Your father's will was quite a commission, but as you had us liquidate our mistake, I'm really sorry. Thanks. Malamnya, Ben memperlihatkan kotak tersebut kepada teman-temannya serta menjelaskan cara kerja dan apa yang akan terjadi jika kita salah menggunakan sesuai dengan yang diberitahu oleh orang yang memberikan kepadanya. Dan Ben tidak mau menggunakan kotak itu, takutnya nanti akan salah digunakan dan tidak mau terjadi hal-hal yang buruk terhadap orang yang dia benci. Well, duh, to help figure out how it works. Here's a golden child, eh? Keesokannya, saat dia pulang dari kampus bersama temannya, saat melihat kotak itu di bawah tempat tidur, tiba-tiba jadi menghilang dan Ben merasa bingung siapa yang telah mencuri kotak tersebut. Malamnya diperlihatkan kepada orang misterius yang mencuri kotak itu memasukkan satu foto dari salah satu sahabat si Ben. Ternyata cara kerja kotak kematian ini meletakkan satu foto seseorang dan sebuah bahan seperti lilin agar bisa membentuk seperti boneka kecil, dan bisa kita lihat saat orang ini menyantet salah satu teman si Ben di suatu tempat sampai dia merasa kesakitan dan meninggal dengan cara yang sangat sadis. Salah satu wartawan bernama Rico, teman dekat si Ben, menanyakan beberapa hal mengenai tentang kematian temannya. Mungkin ada berkaitannya dengan si Ben, karena polisi tidak menemukan sidik dan jejak apapun tentang si pelaku pembunuhan. Ada kemungkinan si Ben bisa saja melakukannya terhadap korban karena rasa benci atau masalah pribadi yang lain. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si Ben tentang kotak kematian itu, beberapa hari yang lalu bisa membunuh tanpa menyentuh, dan Ben menegaskan bahwa dia tidak melakukan itu dan dia tidak tahu mengenai kematian sahabatnya karena kotak tersebut sudah dicuri oleh seseorang. Yeah, well, you taking shots, right? You saw his body? His heart just gave out, or What have you rather read about it in the papers? Is that what you...
Rico tidak sepenuhnya percaya karena masih ada kecurigaan terhadap si Ben. Mungkin saja diam-diam dialah pelakunya. Dan Rico mengajaknya serta pacar si Ben untuk berjalan-jalan agar kecurigaannya tidak menjadi ketahuan. That's good for nothing. Yourself any more involved than need be. Huh. You didn't misplace it, so Yeah, I'll be fine. hop in, Roman. Malamnya, salah satu sahabat Ben yang lain saat sedang latihan panjat tebing, secara tiba-tiba dia merasakan sakit seperti ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. Ternyata orang misterius itu lagi-lagi sudah melakukan aksinya untuk menyantet entah apa kesalahan yang dilakukan oleh si pria ini, dan dia pun menjadi tewas dengan sangat yang mengganaskan. Saat di perjalanan, Ben bersama Rico tak sengaja melihat segerombolan polisi, berpikir pasti ada sesuatu yang terjadi ini. Dan benar, saat melihat salah satu di antara mereka menjadi tewas sama seperti kejadian yang dialami oleh sahabatnya beberapa hari yang lalu. Dan para petugas kepolisian lagi-lagi tidak menemukan jejak atau sidik apapun. Dan Rico baru percaya dengan apa yang dia lihat, bahwa pelakunya bukanlah si Ben, melainkan ada orang lain di antaranya. Pasti salah satu dari mereka yang telah mencuri kotak tersebut. Keesokan malam, lagi-lagi terjadi korban kepada teman lain dari mereka, melainkan pacar si Kelly. Saat dia sedang berenang di kolam, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, dan si wanita ini pun harus tewas dengan mata yang bolong disantet oleh sosok misterius tersebut. Tiba Ben bersama Rico untuk menjenguk pacar si Kelly, kita sebut saja namanya si Bella. Saat melihat dalam keadaan yang terbaring di samping kolam renang dengan mata yang sudah bolong dan tidak lagi bernyawa, akhirnya mereka berdua mencari tahu si pelaku yang telah mencuri kotak itu saat ingin mencari sebuah data informasi di salah satu tempat. Dan tiba-tiba ya, salah satu wanita entah siapa sudah tewas dengan keadaan leher yang patah, dan pastinya si pencuri kotak itu yang melakukan hal ini. Ben agak merasa curiga kepada si Kelly yang akhir-akhir ini sangat jarang terlihat di kampus, dan bahkan tidak seperti biasanya berkumpul dengan mereka, entah apa sebabnya. Dan di sini mereka memutuskan untuk pergi datang ke rumahnya mencari tahu apakah benar dia yang mencuri kotak kematian tersebut. This is where Shaw was murdered. Tiba di sana, Ben menunggu di luar, sedangkan Rico masuk sendirian ke dalam dengan sepucuk pistol untuk berjaga-jaga. Entah kenapa tiba-tiba rumah si Kelly jadi sepi, tidak seperti biasanya. Bahkan semua lampu menjadi mati saat masuk ke sebuah kamar, dan benar ternyata kotak kematian itu ada di rumahnya, dan selama ini si Kelly lah yang mencurinya. Di luar, Ben yang sedang menunggu tak sengaja melihat sebuah mobil yang tersembunyi di dekat rumah si Kelly. Secara perlahan ia mendekati untuk mengecek apakah ada orang, dan tiba-tiba lagi-lagi korban lain yang sudah tewas dengan keadaan yang mengerikan, dan Ben pun memutuskan untuk berlari masuk ke dalam. Rico yang sedang bingung dengan apa yang dia lihat tidak habis pikir, kenapa Kelly rela melakukan semua ini? Apa yang salah dengan korban-korban yang dia bunuh? Dan
Tiba si Ben di dalam, ternyata sudah ada si Kelly di belakangnya dengan sepucuk pistol mengancam Ben agar tidak berbuat macam-macam. Ternyata diam-diam Kelly juga sudah menyekap salah satu yang lain di antara mereka, bukan lain adalah pacar si Ben. Di sini terungkap sebuah fakta bahwa Kelly melakukan semua ini karena rasa dendam kepada ayah si Ben karena telah membunuh ayah Kelly tepatnya 10 tahun yang lalu. Penyebab kejadian tersebut membuat ibunya menjadi gila dan dia harus menjalani hidup di panti asuhan. Termasuk juga si Kelly sudah mengetahui jika mereka diam-diam tidak menyukainya karena menjalani hubungan dengan si Bella yang sesama jenis, dan dia membunuh sang pacar melainkan si Bella karena suatu alasan yang membuatnya menjadi sakit hati. Entah alasan apa tidak diberitahu, mungkin karena selingkuh atau hal-hal yang lain. Just like my father. I'm gonna die knowing that everyone you cared Saat dia sedang lengah, Rico langsung menarik Kelly untuk mencegah agar tidak menembak si Ben, dan dia harus menerima beberapa tusukan yang membuat kakinya terluka parah, dan terjadi juga sedikit penyerangan kepada si Ben yang membuatnya kena tusukan akibat berniat untuk mencegah agar tidak membunuh si Rico. Kelly membawa Ben keluar rumah supaya dieksekusi agar rasa dendamnya terbalas dengan puas, dan pacar si Ben pun langsung cepat melepaskan Rico serta mengambil satu foto Kelly untuk memasukkan ke dalam kotak santet, dan pada akhirnya Kelly menjadi tewas dengan dada yang bolong sama seperti yang dialami oleh ayahnya tepat di awal. Beberapa hari kemudian, Ben bersama Rico pergi ke laut untuk memancing sambil berbincang tentang seperti apa masa depan mereka nanti ke depan, dan Ben harus bagaimana untuk bisa menghasilkan uang setelah tamat kuliah, apa yang harus dia lakukan supaya tidak menjadi pengangguran, apalagi zaman sekarang cukup susah untuk mendapatkan pekerjaan, dan pastinya tidak mudah jika tanpanya ada orang dalam. Dan kotak itu pun akhirnya dibuang ke laut agar tidak ada korban-korban yang lain, apalagi jika ditemukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan film pun tamat. Coba kalian bayangkan, jika kotak itu ada di tangan kalian, apa yang akan kalian lakukan? Menyentet mantan, menyentet orang yang susah bayar hutang, atau si penilang jalanan, presiden, atau orang yang suka memakan uang rakyat? Entahlah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam film yang berdurasi singkat atau film pendek. Selebihnya tidak ada lagi. Semoga kalian semua menjadi paham dengan yang saya ceritakan. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang menonton. Saya doakan mendapatkan rezeki yang melimpah serta sehat selalu buat keluarga kita semua.